Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak salih dan salihah, insyaallah kembali kita akan mempelajari mata pelajaran matematika ya. Dan yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang akar pangkat 3. Sudah siap? Yuk kita mulai dengan basmalah. Akar pangkat 3 yaitu bilangan lain yang jika dipangkatkan 3 dapat menghasilkan bilangan tersebut. Kemudian akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari pangkat 3. Lambang akar pangkat 3 adalah akar pangkat 3. Contohnya pada soal berikut. Akar pangkat 3 dari 125 ditulis dengan akar pangkat 3 125. Karena 5 pangkat 3 sama dengan 125, maka akar pangkat 3 125 sama dengan 5. Dari mana 5-nya? 5 ini adalah bilangan pangkat 3 yang menghasilkan 125. Masih ingat tabel pangkat 3-nya? 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3. Nah, 125 ini dihasilkan dari bilangan pangkat 3 yang menghasilkan 125 sama dengan 5. Anak-anak salih dan salihah, ada cara-cara menentukan hasil akar pangkat 3. Cara pertama, kita gunakan faktorisasi prima. Cara kedua, kita gunakan daftar bilangan pangkat 3. Contoh soal pertama. Akar pangkat 3 dari 216 sama dengan, ya kita gunakan faktorisasi prima ya, 216. Masih ingat pohon faktornya? Ya, kita gunakan bilangan prima. Bilangan prima ada apa saja? 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. 216 kita bagi dari bilangan prima terkecil. Selalu gunakan bilangan prima terkecil terlebih dahulu. Bisakah dibagi 2? Betul sekali, bisa ya. Kita simpan 2. Berapa hasilnya? Ya, 2, 1, 108. Ya, dibagi 2 hasilnya adalah 54. 54 kita bagi lagi dari bilangan prima terkecil. Dibagi 2 bisa? Ya, 2. Kemudian menghasilkan 27. Masih ingat perkalian 27 ada di perkalian berapa? 3, 9. 9, maka di sini 3 perkalian 3 kali 3 menghasilkan 9. Maka dari 216 menggunakan faktorisasi prima menghasilkan 2 dikali 3. 2-nya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3. 2 pangkat 3. 3-nya ada berapa? 1, 2, 3. 3 pangkat 3. Maka kita tulis di sini akar pangkat 3 dari 216 sama dengan akar pangkat 3 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 sama dengan, karena sama pangkat 3 maka kita kalikan bilangannya saja. 2 kali 3 sama dengan 6. Mudah ya? Maka akar pangkat 3 dari 216 sama dengan 6. Contoh yang kedua, menggunakan faktorisasi prima. Akar pangkat 3 dari 9.261 sama dengan, kita gunakan faktorisasi prima ya. Tulis kembali soalnya. 9.261. Gunakan pohon faktor. Ya. 9.261 kita dibagi berapa bilangan primanya? Bagi 2 bisakah? Tidak bisa ya. Dibagi 3
Ya, bisa kita bagi 3. Di sini letakkan 3, maka hasilnya adalah, ya betul sekali, 3087. 3087 bisakah kita bagi kembali menjadi menggunakan bilangan prima 2? Tidak bisa. Kita gunakan bilangan prima 3. 3 hasilnya adalah 1029. Nah, 1029 kita bagi kembali dengan bilangan prima berapa? Kita bagi dengan bilangan prima 3. Menghasilkan berapa? Ya, 343. 343 kita gunakan ada di perkalian berapa? Perkalian 2 bisa? Tidak bisa. Di perkalian 3? Tidak juga. Perkalian 5? Iya, ada di perkalian 7, betul. Hasilnya adalah 49. Nah, 49 kita bagi 7 menghasilkan 7. Habis, tidak bisa dibagi lagi. Kita lihat. Menghasilkan perkalian 3. 3-nya ada berapa? 1, 2, 3. 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat berapa? 1, 2, 3. Maka kita tulis di sini. Akar pangkat 3 9261 sama dengan akar pangkat 3, masukkan 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3 sama dengan, karena sama berpangkat 3 maka kita kalikan bilangannya saja, sama dengan 21. Maka akar pangkat 3 dari 9261 sama dengan akar pangkat 3, 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3 sama dengan 21. Nah, ini adalah cara melakukan operasi hitung akar pangkat 3 menggunakan faktorisasi prima. Sekarang kita coba cara yang kedua, yaitu menggunakan daftar bilangan pangkat 3. Langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah tabel akar pangkat 3. Akar pangkat 3 ini dihasilkan dari mana? Dihasilkan dari pangkat 3 yang kemarin kita hitung 1 sampai 10. Contoh, akar puluhan hasil akar pangkat 31, maka ada pada bilangan dalam akar yaitu 1 sampai 7,99. Kenapa? Karena 1 pangkat 3 sama dengan 1. Kemudian 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka 1 sampai 7. 3 pangkat 3 sama dengan berapa? 27. Maka ini 8, antara 8 sampai 26. Ini ya, bisa dipahami ya. Jadi ini dihasilkan dari hasil hitung pangkat 3 sampai batas pangkat bilangan yang selanjutnya. Kita coba. Akar pangkat 3 4096 sama dengan, kita lihat pada tabel 4096 ada pada rentang bilangan dalam akar berapa? Lihat, ini 4000, berarti pangkat 3 yang menghasilkan bilangan mendekati 4 dan tidak lebih dari 4 hasilnya. Bilangan berapa? 1. Maka ditulis di sini 1.
Sekarang lihat di akhir bilangan, di akhir akar pangkat 3 satuannya adalah 6. Kita lihat di tabel 6, bila angka satuan hasil akar pangkat 3 di akhir 0, maka dia tetap. Maka akar satuannya tetap 6. Maka akar pangkat 3 dari 4096 sama dengan 16. Atau ada cara yang lain. Cara yang lain kita lihat. Akar pangkat 3 4096 sama dengan cara pertama. Lihat satuannya. Satuannya berapa? 6. Lihat di tabel. Termasuk yang tetap atau berubah? Tetap, tulis 6. Kemudian kita hitung 3 angka dari belakang. 1, 2, 3. Kasih pembatas 4. Pangkat 3 yang menghasilkan 4 atau mendekati 4, tidak boleh lebih, adalah bilangan 1 pangkat 3. Maka tulis di sini 1. Ini cara termudah. Kita coba pada soal yang lain. Akar pangkat 3 dari 140 608 sama dengan, lihat satuannya, berapa satuannya? 8. Kira-kira angka satuan bilangan ya yang ada dalam akar bila 8, maka hasil akar pangkat 3-nya berapa? 2, betul. Sekarang hitung 3 angka dari belakang, pisahkan. 1, 2, 3. 140. Kita hitung, manakah pangkat 3 yang menghasilkan atau mendekati 140? Diingat, 1 pangkat 3, 1. 2 pangkat 3, 8. 3 pangkat 3, 27. 4 pangkat 3, berapa? 64. 5 pangkat 3, 125. 6 pangkat 3, wah sudah kelebihan. Berarti 5. 5 pangkat 3 hasilnya mendekati 140. Tidak boleh lebih, kurang tidak apa-apa, yang penting mendekati. Maka tulis di sini 5. Jadi akar pangkat 3 dari 140.608 sama dengan 52. Mudah sekali ya? Iya, alhamdulillah. Nah, Ananda yang salih dan salihah, inilah materi kita tentang akar pangkat 3. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Sebagai evaluasi pemahaman, yuk kita kerjakan soal latihannya ya. Terima kasih. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.